Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngobis, selamat datang di channel Ngobrolin Bisnis. Hari ini kita akan membahas apa aja sih instrumen investasi terbaik saat ini. Jadi sebelum kita berlanjut ke materi, gak ada salahnya kan Sobat Ngobis buat cat like, komen, dan subscribe. Agar ke depan kita bisa ngasih konten-konten yang bermanfaat buat Sobat Ngobis. Yang pertama, reksadana. Bagi Sobat Ngobis yang baru di dunia investasi, kami sarankan berinvestasi di reksadana. Kenapa sih harus reksadana? Nah, karena nantinya dana Sobat Ngobis akan dikelola oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman. Dan tidak perlu berpusing mempelajari ilmu investasi. Cukup tempatkan uang di reksadana, maka urusan selesai dan akan dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua, saham. Saham adalah investasi finansial dengan return terbaik dari segi keuangan tentunya. Investasi jenis saham menawarkan hasil yang lebih tinggi. Namun, dengan adanya sifat high return, investasi saham juga berisiko tinggi karena harganya yang fluktuatif dan sangat bergantung pada keadaan ekonomi, politik, dan pasar. Yang ketiga, emas. Emas adalah jenis investasi yang tidak lekang oleh waktu dan sangat populer tentunya. Harga emas yang cukup stabil dan kerap menjadi safe haven. Mungkin saat krisis pun membuat instrumen ini tidak pernah kehilangan daya tariknya. Dan mungkin bagi Sobat Ngobis yang menginginkan investasi jangka panjang tentunya. Karena harga emas dan logam mulia saat ini akan terus meningkat. Dan saat ini investasi emas dan logam mulia sudah mengalami perkembangan. Jadi Sobat Ngobis bisa berinvestasi secara online. Apalagi transaksi jual beli emas lebih efektif sekarang karena bisa dilakukan melalui platform aplikasi. Penyimpanan emas juga akan dilakukan oleh tempat-tempat Sobat Ngobis berinvestasi. Jadi untuk risiko kehilangan sih nol. Yang keempat, deposit. Orang-orang yang serius ingin berinvestasi jarang sekali memilih instrumen ini. Keuntungan investasi deposit berasal dari suku bunga tabungan yang dianggap terlalu kecil. Deposit biasanya lebih banyak dipilih oleh pemula atau orang-orang yang ingin berinvestasi pada instrumen yang profil risikonya rendah. Yang kelima, properti. Selain emas dan logam mulia, investasi properti ini juga biasanya cukup diminati oleh kalangan-kalangan menengah ke atas tentunya. Dan jenis properti yang bisa dijadikan investasi, misal nih, tanah, rumah, villa, maupun apartemen. Dan keuntungannya bisa didapatkan dari peningkatan harga properti atau dari biaya sewa properti. Yang keenam, obligasi. Bisa jadi obligasi ini merupakan produk investasi yang terkenal cukup asing bagi sobat-sobat Ngobis. Jadi, obligasi adalah surat pernyataan hutang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu seperti perusahaan, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Pihak yang mengeluarkan obligasi berkewajiban membayar bunga dan pokok pinjaman pada periode yang sudah diterapkan. Bunga pada investasi obligasi biasanya diberikan pada investor berupa kupon yang bisa diuangkan. Investasi ini cukup aman, terlebih lagi jika Sobat Ngobis memilih obligasi di pemerintahan. Yang ketujuh, cryptocurrency. Mungkin jenis investasi ini terdengar sangat asing di telinga para Sobat Ngobis. Jadi seperti biasa nih, cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan secara eksklusif online. Mata uang kripto ini bertindak sebagai pertukaran finansial langsung antara pengguna tanpa keterlibatan bank ataupun pihak ketiga. Anggap aja sebagai mata uang alternatif untuk bentuk pembayaran tradisional seperti uang tunai, cek, dan kartu kredit. Keuntungannya adalah bersifat global. Jadi, memiliki nilai yang sama di negara manapun tanpa harus memikirkan kurs-kurs di negara manapun. Untuk penjelasan yang lebih mendetail tentang instrumen investasi tadi, nantinya akan kita bahas di konten selanjutnya. Oke?
Terus dukung channel kami agar kita bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi Sobat Ngobis dengan cara subscribe. Terima kasih.